Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sibuan dengan NIM 2401700215. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Oke, yang pertama, pengertian konsep layanan. Konsep layanan adalah segala bentuk fasilitas, fitur, atau fungsi yang disediakan oleh suatu platform seperti desktop, mobile, cloud, atau jaringan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengolahan data, komunikasi, penyimpanan, hingga akses informasi. Setiap platform memiliki layanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan tujuan penggunanya. Selanjutnya, pengertian konsep keamanan. Konsep keamanan adalah seperangkat prinsip, metode, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data, aplikasi, serta sistem dari ancaman yang dapat merugikan pengguna maupun penyedia layanan. Keamanan bertujuan menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta memastikan hanya pihak berhak yang dapat mengakses layanan atau data tersebut. Dan selanjutnya, pengertian dalam berbagai platform. Yang pertama, desktop, yaitu layanan fokus pada produktivitas dan manajemen file dengan keamanan berbasis antivirus, firewall, dan update system. Yang kedua, mobile, yaitu layanan menekankan mobilitas dan komunikasi dengan keamanan berupa enkripsi, biometrik, serta kontrol aplikasi. Dan yang ketiga, layanan utama penyimpanan dan akses data jarak jauh dengan keamanan berbasis enkripsi, autentikasi ganda, dan manajemen identitas. Oke, di sini kita lihat dulu layanan dalam platform desktop. Layanan utama, aplikasi, produktivitas, manajemen file, konektivitas jaringan. Kelebihannya ialah untuk stabilitas, kinerja tinggi, dukungan hardware, dan dia memiliki kekurangan yaitu mobilitas terbatas, potensi serangan malware lebih besar. Dan kita masuk ke layanan dalam platform mobile. Layanan utama, komunikasi, aplikasi sosial, mobile banking, dan GPS. Kelebihannya yaitu mobilitas tinggi, integrasi sensor, tantangan keamanan data pribadi, risiko aplikasi berbahaya. Layanan dalam platform cloud. Layanan utama, penyimpanan data online, SaaS, backup otomatis. Kelebihannya yaitu akses dari mana saja, efisiensi biaya. Risikonya kebocoran data, ketergantungan pada penyedia layanan. Oke, kita masuk ke keamanan pada platform desktop. Yang pertama, antivirus dan firewall. Yang kedua, patch dan update system. Yang ketiga, user access control atau multi-user. Dan dia memiliki risiko serangan malware, ransomware, dan phishing. Yang kedua, keamanan pada platform mobile, yaitu yang pertama, sandboxing aplikasi, yang kedua, enkripsi data dan komunikasi, yang ketiga, biometrik, contoh sidik jari atau Face ID. Risikonya, pencurian perangkat, aplikasi palsu, jaringan WiFi tidak aman. Dan yang ketiga, keamanan pada platform cloud. Yang pertama, enkripsi data saat transit dan penyimpanan. Yang kedua, manajemen identitas dan akses EAM. Yang ketiga, multifactor authentication atau MFA. Risikonya insider threat, misconfiguration, dan serangan DDoS. Dan kita memiliki tantangan lintas platform. Apa itu tantangan lintas platform? Tantangan lintas platform adalah berbagai risiko atau hambatan yang muncul ketika suatu layanan atau sistem digunakan pada banyak jenis platform sekaligus. Desktop,
mobile, cloud, IoT, dan lain-lain. Karena setiap platform memiliki karakteristik dan kerentanan berbeda, maka pengelolaan keamanan harus menyeluruh. Tantangan ini meliputi ancaman cyber yang semakin canggih, integrasi banyak perangkat, serta serangan berbasis manusia seperti phishing dan social engineering. Dan kita memiliki strategi keamanan efektif, yaitu strategi keamanan efektif adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk melindungi data, layanan, dan pengguna dari ancaman cyber dengan cara yang menyeluruh dan berlapis. Strategi ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga melibatkan edukasi pengguna, penerapan kebijakan keamanan, serta monitoring sistem secara berkelanjutan. Tujuannya agar setiap platform dapat tetap aman, handal, dan terlindungi dari potensi serangan maupun kerugian. Baik, kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari pembahasan mengenai konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform, dapat disimpulkan bahwa setiap platform baik desktop, mobile, maupun cloud memiliki layanan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Desktop lebih menekankan pada produktivitas dan stabilitas. Mobile berfokus pada mobilitas dan komunikasi, sedangkan cloud menghadirkan fleksibilitas dan akses data jarak jauh. Semua layanan ini memberikan kemudahan besar bagi penggunanya, tetapi juga menghadirkan risiko keamanan yang tidak bisa diabaikan. Secara keseluruhan, konsep layanan dan keamanan harus berjalan beriringan. Layanan yang baik tanpa keamanan akan rentan, sementara keamanan tanpa layanan yang efektif tidak akan memberikan manfaat maksimal. Ketiganya menjadi fondasi utama agar perkembangan teknologi digital dapat digunakan secara produktif, aman, dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.